lagi dengan saya Jarwanto dalam channel Lentera Hati. Dalam acara khusus saat ini saya akan berbincang-bincang dengan saudara saya. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit pendahuluan bahwa hidup ini adalah pilihan. Bentar lagi ada pilihan. Nah, hidup kita adalah pilihan. Mau nggak mau, mulai bangun pagi kita sudah memiliki pilihan. Tapi dalamnya pilihan apa yang tepat dalam kehidupan kita, saya akan bertanya kepada beliau. Tapi lebih dahulu, bolehkah Bapak memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa yang ada? Silakan. Halo, perkenalkan, nama saya Doyo. Saya pengusaha bengkel dan spare di Jember. Anak saya 3, istri 1. Saya rasa cukup perkenalan diri saya. Waktu saya berikan gratis lagi. Ya, luar biasa. Sebenarnya beliau ini menutup-nutupi usahanya itu cukup besar. Cuma yang disebutkan cuma satu. Yang saya tahu ada bidang-bidang lain di mana beliau menangani. Tapi nggak usah dibahas itu. Yang penting saya berpikir beliaunya punya usaha. Nah, pertanyaan kedua, Pak. Apa menurut pandangan Bapak tentang dampak hubungannya dengan tema kita adalah pilihan? Apa dampak itu? Ya, dampak itu bisa terjadi negatif atau positif ya. Semua tergantung dari diri kita. Kita yang mulai, kita yang memilih, dan kita yang memutuskan. Tentu bisa menjadi baik, kita juga harus minta tuntunan oleh Yang Kuasa. Kita harus meminta ketika lama, kita jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta bantuan agar kita bisa mengambil. Artinya dampak itu adalah keberadaan Bapak itu berpengaruh bagi orang lain gitu ya? Ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, Pak. Saya tertarik dengan satu pertanyaan ini. Mohon maaf ya jika nggak berkenan ya. Cuman saya punya perasaan ingin menanyakan sesuatu. Apakah kehidupan Bapak sebagai bisnismen ini sudah terjamah? Ya, saya merasakan sih setelah beberapa tahun ini saya merasakan ada perbedaan daripada dulu yang dulu ya. Saya bisa tenang, tidak gampang emosi, bisa berpikir lebih panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Ini suatu contoh, jika saya dulu keras sama karyawan, saya sekarang sudah mau mengerti mereka. Sebenarnya mereka yang harus mengerti saya, tapi saya juga harus mengerti mereka. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada ya. timbal baliknya, Iya. bukannya berarti kita ini atasan mintanya ABCD, absolut semua. Tidak begitu, kita Iya. juga harus lihat gimana karyawan kita juga. Wah, berarti ada ya, Doh ya, apa namanya, yang membuat perubahan itu. Kenapa jadi berubah? Dulu tadi saya mendengar sedikit, dulu nggak seperti ini, sekarang seperti ini. Kira-kira apa yang bisa mengubah kok jadi ada satu perubahan ini? Ya, itu pun juga butuh waktu dan proses, Pak ya. Kita berpikir atau juga tidak ada gunanya kita terlalu keras, terlalu saklek, malah kita juga membuat mereka tertekan. Jadi seperti yang kita juga ketahui, Tuhan bisa mengasihi, dan saya pun juga belajar untuk bisa mengasihi melalui keluarga saya dan karyawan saya. Oke, semoga semakin lama saya semakin lebih bijaksana lagi dan lebih bisa mengayomi keluarga dan karyawan saya. Itu dulu. Berarti artinya ada sesuatu atau mungkin ada campur tangan Tuhan gitu yang mengubah sehingga ada terjadi perubahan itu. Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Jadi
sebelum saya berubah ini lebih tenang, lebih sabar. Saya maksudnya sebelum mengalami perubahan itu ya, sebelum dijamah oleh Tuhan, hidupnya keras, hidup tidak menghormati orang lain, kalau sama karyawan itu lebih bertindak sebagai bos, tidak mengerti pekerjaan karyawan, seperti itu mungkin ya. Tapi setelah dirubahkan oleh Tuhan karena mengambil satu pilihan untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, sehingga ada satu perubahan gitu ya. Iya. Oke, berarti dari pembicaraan ini apakah bisa menyimpulkan 1-2 kalimat bahwa sampai saat ini dengan adanya pilihan yang tepat itu Bapak sudah memiliki dampak bagi keluarga ataupun bagi karyawan? Silakan. Ya. Dulu saya selalu khawatir tentang masa depan saya, masa depan anak saya. Tapi sekarang saya dilepas, saya sudah berserah kepadanya. Jadi untuk teman-teman jika mempunyai perasaan juga punya masalah, tetap jangan lupa mintalah pendataan Tuhan, dan tetap selalu berusaha, itu nomor satu. Sehingga apa yang akan kita lalui sekarang ini kita bisa lebih tenang ya, lebih bisa menikmati hidup dengan sukacita. lebih suka kita, betul. Lebih bisa menikmati hidup dengan sukacita, bersama keluarga rasanya asik gitu ya. Kalau dulu lebih enak di luar, lebih enak main-main, sekarang lebih enak bersama keluarga gitu. Betul, Pak. Dulu saya kejar ke sana kemari, hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Kalau kita tinggalkan keluarga, hasilnya ya sama aja. Jadi ya bukannya ngajak bisa males tuh ya. Jadi tetap kita berusaha, tapi jangan lupa keluarga tetap nomor satu. Oke, luar biasa. Saudaraku, kita sudah berbincang-bincang tadi, tentunya saudara dan saya diberkati oleh pembicaraan ini. Saya akan bagikan satu bagian firman Tuhan yang mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, ya, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dari perbincangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pilihan itu sangat penting. Salah kita menentukan pilihan, kita akan patah. Dari perbincangan kita saat ini, kita bisa ada satu kesimpulan bahwa Bapak Andoyo Surya adalah seorang pengusaha yang pernah mengalami krisis di dalam rumah tangga, pernah mengalami krisis di dalam hati, sehingga untuk mencari kepuasan, kebahagiaan harus keluar ke sana kemari. Tetapi apa yang dikejar itu tidak pernah ditemukan gitu ya Pak ya. Justru tidak pernah ditemukan. Maka satu hal yang penting ternyata pilihannya adalah diubahkan oleh Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan. Apapun bagian kita, apapun profesi kita, mau pengusaha, mau guru, mau pegawai negeri, mau pelayan Tuhan, kita harus nomor satukan Tuhan. Kita harus punya kerinduan bahwa kita menjadi pelita, menjadi sinar, menjadi dampak bagi orang lain, sehingga dimanapun kita berprofesi, kita memiliki dampak yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Dari pembahasan ini saya diberkati bahwa dengan perubahan yang ada, keluarga diberkati, karyawan diberkati, yang tadinya ketakutan karena dibentak-bentak, karena disalahkan terus, sekarang merasa wow, bisa kerja dengan tenang, sehingga kerjanya maksimal.
istri karena perubahan seorang suami, istrinya merasa senang, tenang, sehingga bisa melayani dengan baik, bisa melayani anak-anaknya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada saat ini? Yang pertama, setiap orang pasti berdampak. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, dampaknya tidak baik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang positif, dampaknya positif. Yang kedua, hidup kita adalah tanggung jawab kita. Ketika kita mau memiliki dampak yang positif, kita harus bersih. Pilihannya adalah di dalam diri kita. Jika kita mau berdampak positif, matikan keinginan-keinginan kedagingan kita dan hidup di dalam roh, hidup di dalam Tuhan, sehingga kita bisa berdampak positif bagi sesama. Saudaraku, sekian dulu pertemuan kita pada saat ini. Kita akan bertemu di lain waktu dengan pembahasan-pembahasan yang menarik. Ini adalah harapan kami supaya lebih banyak memberkati orang lagi, dan program ini, channel ini boleh berjalan dengan baik. Saya berharap bisa bersama-sama mendukung dengan subscribe, like. Terima kasih kepada Bapak Adoyo.